menunjuk ke cincin tarik di bagian bawah, dan memperkenalkan ini adalah kabel untuk membuka payung. Setelah ketinggian yang ditentukan, Anda harus menarik parasut dalam waktu 20 detik, jika tidak, dapat mengancam nyawa. Setelah itu, dia menunjuk ke tombol di sisi kanan ransel parasut dan memperkenalkan ini untuk memotong parasut. Jika parasut Anda tidak dihidupkan atau terjerat di udara setelah dinyalakan, Anda dapat menggunakan ini untuk melepaskan parasut, dan yang di kiri Anda adalah sakelar untuk payung cadangan. Setelah memotong payung, Anda harus segera menyalakan payung cadangan. Tama Renza mengangguk dan berkata, "Oke, aku akan mengingatnya. Buka payung utama dulu. Jika terjadi kesalahan, potong payung utama terlebih dahulu, lalu buka payung kedua." "Iya," Vasily berkata dengan serius. "Jika Anda tidak membutuhkan saya untuk terjun payung dengan Anda, maka saya akan memantau status Anda secara real-time, dan kemudian saya akan mengarahkan Anda untuk melakukan setiap langkah operasi." Tama Renza sedikit tersenyum, "Oke, aku tidak melompati payung, dan aku tidak punya pengalaman. Dengan bimbinganmu, ini akan menjadi jauh lebih lancar." Dengan mudah mengangguk, menepuk dadanya, dan berkata, "Jangan khawatir, Tuan Muda Tama Renza, saya akan melakukan yang terbaik untuk memberi Anda semua panduan jarak jauh pada saat itu." Aprilio berkata saat ini, "Tuan, pesawat bisa lepas landas kapan saja." Tama Renza bertanya padanya, "Berapa lama perkiraan waktu penerbangan?" Aprilio berkata, "Jarak garis lurus hanya lebih dari 100 km. Pesawat bisa lepas landas dalam 5 menit, dan akan dekat dengan tujuan 15 hingga 20 menit setelah lepas landas." "Baik," Tama Renza mengangguk dan berkata dengan tenang, "Kalau begitu bersiaplah untuk lepas landas." "Oke, Tuan." Aprilio berjalan ke dalam kokpit, dan setelah beberapa perintah, mesin pesawat perlahan-lahan dihidupkan dan didorong keluar dari hanggar. Segera setelah itu, pesawat meluncur ke ujung landasan, dan kemudian didorong ke depan dengan kekuatan penuh. 2 menit kemudian, pesawat itu terbang ke udara dan melaju langsung ke Suriah. Setelah pesawat memasuki wilayah udara Suriah, Aprilio menggunakan tablet untuk membuka peta barat laut Suriah dan berkata kepada Tama Renza, "Tuan, hari ini mendung." Meski jarak pandangnya tidak tinggi, masih mudah terlihat oleh pihak lain saat siang hari. Jadi kali ini kami memesan tempat pendaratan ada di sini. Saat dia berkata, dia menunjuk ke suatu tempat di layar, ujung jarinya menggambar lingkaran merah di atasnya. Dan kemudian dia menggambar panah yang menunjuk ke lembah, dan inilah tujuannya, dan jarak pendaratan tujuan Anda kira-kira 5 km jauhnya. Setelah Anda mendarat dengan berjalan kaki, itu lebih aman. Tama Renza melambaikan tangannya, awalnya adalah daerah pegunungan dengan jarak garis lurus 5 km. Butuh 2 bukit untuk menyeberang. Aku tidak tahu berapa lama. Apakah ada cara yang lebih baik? Ini, Aprilio buru-buru menatap Vasily. Vasily berbicara karena malu, "Tuan Muda, jika titik terjun payung Anda terlalu dekat dengan mereka, kemungkinan mereka melihat Anda terlebih dahulu sebelum Anda sempat menyentuh tanah. Jadi ini semua demi keselamatan Anda." Tama Renza berkata dengan ringan, "Tidak apa-apa, aku punya cara untuk mencegah mereka menemukanku." Aprilio tidak punya pilihan selain mengeluarkan kotak plastik rekayasa dari bawah jok. Setelah membukanya, itu berisi 2 pistol gelap, setumpuk peluru, belati taktis stainless steel, dan beberapa granat. Dia berkata kepada Tama Renza, "Tuan, Anda harus mengambil semua senjata dan peralatan ini, jika Anda membutuhkannya." Tama Renza menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak bisa menggunakan pistol." Aprilio berseru, "Kamu tidak tahu bagaimana menggunakan senjata? Lalu bagaimana Anda bisa membela diri kali ini?" Tama Renza tersenyum dan berkata, "Jika aku berani pergi sendiri, secara alami aku akan memiliki cara untuk membela diri.
tapi itu bukan senjata. Tama Renza tahu betul di dalam hatinya bahwa dia ingin menyelinap ke dalam markas ribuan tentara sendirian. Tidak mungkin menyelesaikan masalah dengan senjata. Hal semacam ini hanya bisa dilakukan dengan mengakali. Jika dia ingin menyelamatkan Melba hidup-hidup, dia hanya bisa masuk diam-diam dan keluar dengan tenang, dan tidak boleh berperang dengan musuh. Jika tidak, sangat mungkin dia akan terpana dan bahkan menyia-nyiakan hidupnya sendiri di dalamnya. Oleh karena itu, senjata dan granat sama sekali tidak dapat digunakan. Begitu mereka digunakan, dia akan segera menjadi sasaran di mata ribuan tentara. Aprilio tidak bisa menahan rasa khawatir ketika dia melihat bahwa Tama Renza tidak bisa menggunakan senjata apapun. Kali ini, Tuan Tua memintanya untuk membantu Tama Renza. Dia tidak meminta pahala tetapi tidak ada celah. Tapi ketika dia melihat Tama Renza akan melakukan hal yang mengancam nyawa seperti ini, dia juga gemetar karena terkejut. Jika Tama Renza tidak pernah kembali kali ini, dia harus dihukum oleh orang tua itu. Jadi, dia buru-buru memberikan Tama Renza selembar kertas lagi. Dan berkata kepada Tama Renza, "Tuan muda, ada beberapa kata yang ditulis dalam bahasa Inggris dan Arab di atasnya. Jika Anda ketahuan oleh mereka, Anda akan segera memberikan selembar kertas ini kepada mereka. Selama mereka melihat kertas ini, mereka tidak akan mempermalukanmu." Tama Renza bertanya dengan penuh minat, "Apa yang tertulis di sini? Apakah begitu mampu?" Setelah berbicara, dia membuka kertas itu. Tama Renza tidak mengerti bahasa Arab, tapi dia bisa menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa ibu kedua sejak dia masih kecil, jadi dia bisa melihat bagian ini dengan jelas sekilas. Makna ini sebenarnya sangat sederhana, hanya satu paragraf isinya. Mungkin artinya, "Aku anak dari keluarga Renza di Indonesia, jangan bunuh saya, selama Anda memastikan bahwa saya utuh, keluarga saya bisa memberi kamu $50 juta." Setelah membacanya, Tama Renza tidak bisa membantu tetapi mencibir, dan berkata, "Kamu memang sangat perhatian, tetapi menurutku, hal ini benar-benar tidak berguna." Setelah itu, dia merobek kertas itu berkeping-keping. Tepat ketika Aprilio tertegun, Tama Renza mengambil komputer tablet di tangan Aprilio lagi, menggambar lingkaran merah di gunung sekitar 20 km dari tujuan, dan berkata kepadanya, "Dari awal terjun payungku, 6 jam kemudian, kamu mengatur sebuah helikopter datang ke sini untuk menjemputku." 15 menit setelah lepas landas, Tama Renza hanya memiliki beberapa puluh kilometer terakhir ke tujuan. Menurut perhitungan Vasili, Tama Renza harus melompat keluar dari kabin setelah 5 menit, dan kemudian menggunakan panduan jarak jauhnya untuk mendarat sejauh 5 km dari tujuan. Jadi dia bertanya pada Tama Renza, "Tuan Tama Renza, apakah Anda siap?" Tama Renza mengangguk, "Siap." Vasili berkata kepada Aprilio, "Tuan Aprilio, tolong minta kapten untuk membuka palka." "Baik." Aprilio segera berjalan menuju kokpit dan meminta kapten untuk membuka pintu di bagian belakang pesawat. Ketika pintu kabin terbuka perlahan, angin dingin yang kencang langsung masuk, dan Devano dan yang lainnya menggigil. Devano buru-buru berkata pada Tama Renza dengan keras, "Tuan, kamu harus berhati-hati dan waspada. Setelah 6 jam, kami pasti akan menunggumu di tempat yang kamu tentukan." Tama Renza sedikit tersenyum, "Jangan khawatir, kita akan bertemu 6 jam lagi." Pada saat ini, Vasili menemani Tama Renza ke pintu terbuka. Semua orang memandang Tama Renza dengan sesak. Ini adalah terjun payung pertamanya. Tidak hanya sangat sulit untuk terjun payung, tetapi juga kesulitan sebenarnya dimulai setelah mendarat. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.